贵，却是一种极为罕见的龙族。这个王秋儿给我的感觉很奇怪，他只有过精英大赛磨练的人，难道不明白团队平时独来独往，来历背景而选择了攻击？我想你还不合格。既然这样，为什么在宇浩指挥躲避取消你内院弟子的身份？想打架？ Hey kid, don't ever let them get inside your head. Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-67. Namun untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Ketika Wang Dong'er dan Wang Qiu'er saling bertatapan muka, mereka berdua secara bersamaan mengatakan, "Kenapa kamu sangat mirip sekali dengan diriku?" Bukan hanya mereka berdua yang terkejut tentang hal ini, bahkan semua murid dan guru yang berada di sekitar tempat tersebut juga terkejut. Melihat Yuho berada di samping Wang Dong, seketika mengingatkan Wang Qiu'er ketika pertama kali mereka bertemu. Dengan tatapan dingin, Wang Qiu'er bertanya kepada Yu Hao, "Bukankah kamu yang mengikutiku pada waktu itu?" Mendengar pertanyaan tersebut, seketika mengejutkan Yu Hao. Yu Hao kemudian meminta kepada Wang Qiu'er untuk tidak salah paham kepadanya. Yu Hao menjelaskan jika pada saat itu, dirinya mengira jika Wang Qiu'er adalah Wang Dong. Oleh sebab itu, Yu Hao berinisiatif untuk mengikutinya. Setelah menjelaskan tentang hal ini, Yu Hao kemudian meminta maaf kepada Wang Qiu'er. Namun, Wang Qiu'er tidak menghiraukan ucapan tersebut dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut berjalan melewati Wang Dong. Tidak berselang lama, Wang Dong dapat merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres dengan sosok Wang Qiu'er. Mendengar hal tersebut, Yu Hao juga merasakan hal yang sama. Bagaimana mungkin mereka berdua terlihat begitu sangat mirip, sementara mereka berdua bukanlah saudara dan tidak mengenal satu sama lain. Yu Hao kemudian menyarankan kepada Wang Dong untuk menanyakan tentang hal ini kepada kedua pamannya. Namun Wang Dong menggelengkan kepala dan mengatakan jika dirinya sangat yakin jika Wang Dong tidaklah memiliki saudara perempuan di keluarganya. Beberapa saat kemudian, Guru Zhou berjalan mendatangi Yu Hao dan Wang Dong dan memberitahu mereka berdua jika sosok gadis tersebut memiliki nama Wang Qiu'er. Gadis tersebut hanya memiliki satu roh pelindung, namun roh pelindung yang sangat langka. Disebut sebagai roh pelindung naga darah murni. Wang Qiu'er merupakan sosok gadis yang suka menyendiri. Guru Zhou menegaskan hanya sedikit informasi yang dia ketahui dari sosok gadis tersebut. Namun hingga saat ini, asal-usul dari gadis tersebut masih menjadi sebuah misteri. Menyadari jika Wang Qiu'er sangat mirip sekali dengan dirinya, seketika membuat Wang Dong menjadi murung. Wang Dong khawatir jika Yu Hao salah mengenali dirinya. Namun Yu Hao mengatakan jika hal itu tidak mungkin terjadi. Terlebih lagi mereka berdua memiliki kekuatan Hao Dong. Wang Dong mengangguk ketika mendengar hal ini. Tidak berselang lama, Yu Hao dan Wang Dong pergi meninggalkan Guru Zhou dan terbang menuju pavilion Dewa Laut. Melihat mereka berdua membuat Wang Qiu'er merasa sedikit heran. Kenapa ada seorang wanita yang sangat mirip sekali dengan dirinya? Singkat cerita, ketika mereka berdua telah tiba di pavilion Dewa Laut, Yu Hao segera kembali ke kamarnya untuk menuliskan langkah-langkah menciptakan tubuh jiwa serta mantra penyegelan. Setelah menuliskan hal tersebut secara detail, Yu Hao kemudian pergi mencari Elder Swan untuk memberikan buku tersebut. Setelah menerima buku tersebut dari Yu Hao, Elder Swan kemudian menyegelnya ke dalam ruang perpustakaan pavilion Dewa Laut. Setelah itu, Yu Hao segera kembali ke kamarnya untuk beristirahat.
Namun Yu Hao dikejutkan oleh Wang Dong yang sedang menunggunya. Wang Dong mengatakan jika dirinya telah menyelidiki identitas Wang Qiu'er yang sebenarnya. Menurut informasi yang telah ia dapatkan, Wang Qiu'er memiliki usia yang belum genap 20 tahun. Namun kekuatan jiwanya telah berada di peringkat 60 dan sudah memiliki 5 cincin roh. Menurut Dekan Semi'er, halaman dalam akan mengadakan kompetisi perburuan binatang jiwa di hutan Stardew. Wang Dong beranggapan jika Wang Qiu'er akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Dikarenakan mata roh spiritual Yu Hao membutuhkan cincin roh kelima, maka Wang Dong berinisiatif mengajak Yu Hao untuk ikut dalam kompetisi tersebut. Mendengar hal ini, Yu Hao bertanya kepada Wang Dong apakah dirinya masih merasa penasaran dengan sosok Wang Qiu'er. Wang Dong dengan tegas mengatakan jika ia dapat merasakan masih ada hal lain yang disembunyikan oleh sosok gadis tersebut. Namun untuk saat ini, Wang Dong belum dapat menjawab keraguan yang berada di dalam hatinya. Sambil tersenyum, Yu Hao kemudian menyetujui permintaan Wang Dong. Keesokan harinya, Yu Hao dan Wang Dong berjalan untuk menemui Dekan Semi'er. Mereka berdua berniat mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi perburuan binatang jiwa di hutan Stardew. Mendengar hal tersebut, seketika membuat Dekan Semi'er merasa terkejut. Yu Hao kemudian menjelaskan jika dirinya membutuhkan cincin roh kelima untuk mata roh spiritualnya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi dirinya ketika turnamen duel jiwa Elite Academy kembali diadakan. Mendengar hal tersebut, seketika membuat Dekan Semi'er terdiam sejenak dan mempertimbangkan ucapan Yu Hao. Wang Dong kemudian bertanya kepada Dekan Semi'er, apakah kompetisi perburuan binatang jiwa memiliki batas jumlah peserta yang diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi. Namun Semi'er menggelengkan kepala dan mengatakan tidak ada batasan untuk mengikuti kompetisi. Namun dirinya seorang diri tidak dapat memutuskan hal ini. Pasalnya Elder Swan sebelumnya telah menempatkan Yu Hao sebagai pewaris selanjutnya Pavilion Dewa Laut. Oleh sebab itu, Akademi harus memastikan keselamatan Yu Hao. Mendengar hal tersebut, Yu Hao kemudian mengatakan jika banyak peserta yang akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi. Terlebih lagi, semuanya merupakan murid yang berasal dari halaman dalam. Yu Hao beranggapan jika seharusnya tidak akan ada banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Namun Semi'er membantah anggapan tersebut dan mengatakan jika mereka berasal dari murid halaman luar, maka mereka hanya akan berburu binatang jiwa yang berada di pinggiran hutan Stardew. Namun dikarenakan mereka berasal dari murid halaman dalam, maka mereka akan menjelajahi hutan Stardew lebih dalam. Semakin dalam mereka memasuki hutan Stardew, maka semakin tinggi bahaya yang akan mereka hadapi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, seketika membuat Yu Hao terdiam. Dekan Semi'er kemudian memutuskan untuk kembali ke Pavilion Dewa Laut dan menanyakan tentang hal ini terlebih dahulu kepada Elder Swan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Elder Swan, maka mereka berdua bisa mengikuti kompetisi perburuan binatang jiwa. Beberapa saat kemudian, setelah Yu Hao dan Wang Dong pergi meninggalkan Dekan Semi'er, Wang Dong tidak menyangka jika seluruh akademi saat ini sangat memperhatikan keselamatan Yu Hao. Terlebih lagi, Yu Hao merupakan pewaris Dewa Laut selanjutnya. Wang Dong kemudian memperingatkan kepada Yu Hao untuk tidak mengecewakan mereka semua. Pasalnya, seluruh akademi saat ini mempertaruhkan masa depannya kepada Yu Hao. Mendengar ucapan tersebut, Yu Hao meminta kepada Wang Dong untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Yu Hao kemudian mengingatkan kepada Wang Dong jika dirinya merupakan pewaris ketua Sekte Tang selanjutnya. Oleh sebab itu, Akademi juga akan memastikan keselamatan Wang Dong. Singkat cerita, ketika Hicheto dan Susansi sedang asik bercanda, mereka semua tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Yu Hao dan Wang Dong. Menyadari hal ini, mereka semua kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk dan melihat ke arah Wang Dong.
sehingga membuat Wang Dong'er tersipu malu dan bersembunyi di belakang tubuh Yu Hao. Wang Dong bertanya kepada mereka semua, "Apa yang kalian lihat dariku? Apakah kalian semua belum pernah melihatku sebelumnya?" Susansi tertawa dan mengatakan, "Kami pernah melihatmu sebelumnya, namun sebagai Wang Dong dan bukan sebagai Wang Dong'er." Susansi tidak menyangka jika Wang Dong'er ternyata sangat cantik. Mendengar hal tersebut, kembali membuat Jiang Nanan sangat marah. Namun Susansi mencoba menenangkan Jiang Nanan dan mengatakan jika dirinya hanya mencoba untuk menggoda Wang Dong'er. Tidak berselang lama, BB kemudian menampakkan diri dan menghampiri mereka semua. Meski BB saat ini merasa sangat senang karena ketujuh anggota tim Monster Strike telah kembali berkumpul, namun dirinya merasa sangat bersedih ketika kembali teringat dengan Tangya. BB mengatakan, "Sudah lama kita tidak berkumpul seperti saat ini." BB mengatakan jika mereka masih memiliki beberapa bulan lagi sebelum kompetisi Duel Elite Academy kembali diadakan. BB mengetahui jika anggota tim Strike saat ini sangat percaya diri. Namun BB memperingatkan kepada mereka semua untuk tidak berpuas diri dan bertindak ceroboh. BB kemudian menyarankan kepada mereka untuk melakukan latihan baku hantam. Setelah mengatakan hal ini, BB kemudian membawa rekan-rekannya menuju ruang latihan baku hantam halaman dalam Sekte Tang. 你我皆唐门，生在